Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2026. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Breaking the Mold. Kita mendobrak batasan atau kita memecahkan cetakan. Cetakan siapa? Cetakan dunia. Nah, kita akan membicarakan dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saya yakin banyak dari kita yang menghafalkan ayat ini. Mari saya bacakan untuk kita sekalian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu efeknya. Nah, saya mulai terlebih dahulu dengan sebuah cerita sebagai berikut. Kehidupan Kristen bukanlah sekedar perubahan perilaku atau komitmen pada seperangkat aturan baru. Bukan seperti itu. Melainkan pergeseran mendasar dalam cara seseorang memandang realitas, dalam memproses emosi, dan membuat keputusan. Terjadi perubahan di sini. Nah, ini adalah pergeseran yang terletak pada satu perintah yang kuat yang terdapat dalam surat Roma, yang menghendaki kita mengubah pola kita berpikir, cara kita berpikir. Nah, Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa. Jangan sampai dicetak oleh dunia, maksudnya itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan menjadi serupa, tapi harus dirubah budi ini katanya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini penting kita perhatikan karena kalimatnya jelas di sana, yang berkenan kepada Allah, bukan yang berkenan kepada manusia atau yang berkenan kepada dunia. Nah, kata berubah diterjemahkan dari kata Yunani metamorpho, dari mana kita mendapatkan kata bahasa Inggris metamorfosis. Ya, kata ini menggambarkan proses di mana ulat menjadi kupu-kupu. Dia tidak ulat lagi, tapi kupu-kupu berubah total. Ini bukanlah perbaikan eksternal, bukan. Ini adalah perubahan sifat yang lengkap, sempurna. Perubahan total. Namun, transformasi ini tidak terjadi hanya melalui kemauan semata-mata. Strong will tidak akan menyebabkan ini terjadi. Ya. Perubahan yang dimaksudkan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua ini didasarkan pada satu tindakan internal, yaitu perubahan pola pikir atau pembaharuan pikiran di dalam hal ini. Waktu kita bertobat ini kan metanoia, kita berubah. Kita lihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Raja yang kekal. Kita menerima Dia melalui iman. Dosa kita dibayar, ditebus, kita diampuni. Namun Alkitab mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Artinya apa? Keselamatan itu dianugerahkan kepada kita, tetapi setelah kita selamat, kita wajib mengerjakan keselamatan yang kita terima itu. Artinya sifat kita ini harus berubah. Harus berubah 180 derajat. Dulu mencuri, sekarang tidak mencuri. Dulu merampok, sekarang tidak merampok. Dan sebagainya ini. Ini metamorfosis. Beda dengan metanoia tadi. Nah, memperbaharui di sini berarti mengembalikan ke keadaan semula atau membuatnya baru kembali. Keadaan semula kita seperti Allah menciptakan manusia itu pertama kali.
Kita lahir sudah cacat, kita membawa kita membawa dosa bawaan. Ya. Dalam konteks Alkitab, itu berarti menggantikan pikiran daging yang memusuhi Allah dengan pikiran Kristus. Ini transformasi. Jadi transformasi itu terjadi pada waktu pertukaran terjadi dari pikiran daging kepada pikiran Kristus. Pikiran daging inginnya sesuatu yang bersifat duniawi. Pikiran Kristus memikirkan apa yang dapat memuliakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Raja yang abadi ini. Pengajaran pagi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan mengeksplorasi mengapa pembaharuan ini diperlukan di dalam kehidupan ini bagi kita orang yang percaya kepada Kristus. Bagaimana hal itu terjadi melalui perpaduan kasih karunia dan kebenaran. Bagaimana terjadi antara grace ini sendiri dan truth. Grace dan truth ini tidak bisa terpisahkan. Dia jalan bergandengan. Nggak bisa terpisah. Dan realitas hidup dari transformasi ini dalam kehidupan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam Alkitab sejarah, dalam Alkitab, di dalam sejarah tercatat, di dalam Alkitab itu sendiri, dia adalah Rasul Paulus yang menuliskan ini di bawah pimpinan Roh Kudus tentang Roma 12 ayat kedua ini. Dia tahu. Kalau kita lihat perjalanan hidup Rasul Paulus dulu kan mencari orang percaya, mencari orang Kristen untuk disiksa, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Terakhir kali kita melihat Stefanus. Dia hadir di sana menjaga pakaian orang yang merajam Stefanus ini. Dia setuju dengan itu. Tapi dia berhenti pada saat itu waktu Yesus memanggil dia dalam perjalanan ke Damaskus. Dia jatuh, dia buta. Ananias kemudian ditunjuk untuk berdoa menyembuhkan matanya. Di sana dia belajar bahwa hukum Taurat yang dikenalnya, dia adalah seorang profesor ahli dalam hukum Taurat, tidak berguna apa-apa tanpa Kristus. Karena itu dia katakan, apa yang dulu aku anggap berguna, sekarang aku anggap sampah. Tanpa Kristus. Nggak ada artinya. Nah, bagaimana Rasul Paulus berhenti mengikuti arus? Ia memiliki cara berpikir yang baru. Dulu kita pernah berbicara, kalau sekedar hanya mengapung mengikut arus, ikan mati juga bisa. Tapi ikan yang kuat itu adalah ikan yang berenang melawan arus. Untuk sampai kepada tempat tujuan, dia yang tentukan. Aku mau mengikuti Kristus ini. Dia yang tentukan ini. Dia tidak mengikuti arus. Semua orang di dunia begitu kok. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang melakukan kejahatan di dunia ini? Dengan segala pemikiran mereka. Kalau tidak jawabannya, dan kita akan maju melawan arus dunia ini, masuk ke dalam bilangan orang pilihan tersebut, orang Kristen. Nah, cara berpikir baru itu adalah bagaimana Tuhan mengubah kita dari dalam keluar. Internal, in, out. Dari dalam, keluar. Efek kupu-kupu kita lihat misalnya. Pernahkah Anda memperhatikan ulat? Musim hujan ini banyak kita lihat ulat. Ya, ia menghabiskan hidupnya merayap di tanah. Memakan daun. Dan sangat terbatas dalam hal kemana ia bisa pergi. Tetapi kemudian sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ulat tersebut masuk ke dalam fase kepompong. Fase kepompong ini adalah fase istirahat. Tidak makan sama sekali, ia terbungkus dengan daun. Saya pernah waktu kecil lihat itu. Mama saya jerit, gatal nanti. Saya buka pengen lihat. Ya, ulat bulu. Nah, dan melalui metamorfosis muncul sebagai kupu-kupu. Kita nggak bisa buka daunnya, biarkan dia ulat itu di luar. Mati, nggak jadi kupu-kupu. Dia diam masuk dalam pertapaannya ini. Ya, ia tidak hanya menjadi lebih baik dari kondisinya sebagai ulat, bukan seperti itu. Ia menjadi makhluk yang sama sekali baru, yang memiliki sayap. Ya, ia telah mengalami apa? Di dalam hal ini, ulat menjadi kupu-kupu. Ia telah mengalami apa yang disebut sebagai metamorfosis. Dan sebagai kupu-kupu, pergerakannya tentu lebih leluasa.
dan tidak terbatas untuk merayap di tanah dan pohon saja. Ruang geraknya akan luas. Nah, orang Kristen diharapkan demikian. Apakah jangkauan kita setelah kita menjadi orang Kristen ini lebih luas? Atau kita nggak peduli, tetap aja menghidupi kehidupan yang lama? Itu tidak bisa seperti itu kata Alkitab. Kita harus merubah pola berpikir ini. Makin hari makin baik. 1% aja terjadi perubahan, ini banyak. Karena lama-lama dia akan menumpuk. Karena kita harus dengan persisten, konsisten, disertai dengan disiplin yang tinggi, membuat perubahan tersebut menetap di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan mungkin kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, dalam Alkitab, Tuhan memberitahu kita bahwa Dia, Tuhan, ingin melakukan hal yang sama untuk kita. Seperti kita pelajari ulat menjadi kupu-kupu ini. Dia tidak hanya ingin memperbaiki kebiasaan buruk itu. Bukan. Atau membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Bukan juga. Dia ingin mengubah sifat dan karakter kita. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus. Orang yang mencuri, berhenti mencuri, berhenti. Ada gereja mengajarkan nggak apa-apa lah dia pelan-pelan. Enggak. Karena Alkitab mengatakan berhenti mencuri, total berhenti. Dan kemudian bekerja. Hasilkan uang dengan kedua tanganmu melalui keringatmu. Kemudian bantu orang yang kurang beruntung karena engkau pun berada pada masa itu. Suatu saat yang lalu. Ini perubahan pola berpikir di dalam hal ini. Ya. Dia ingin mengubah sifat dan karakter. Itu harus menetap di dalam kehidupan kita. Pola pikir ini harus mengikuti kita, yaitu pola berpikir yang baru, sehingga kita secara refleks berpikir seperti Kristus itu berpikir. Rasul Paulus menjelaskan bagaimana hal ini dapat terjadi, seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2 itu. Saya ulang sekali lagi, supaya kita sama-sama belajar dan mengerti apa yang tertulis dalam Mazmur Roma 12 ayat 2 ini. Janganlah, ini larangan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budi ini. Mengapa? Sehingga, ini tujuannya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau dalam pola pikir lama seperti dunia, nggak bisa ini. Ya. Ayat ini seperti apa? Seperti peta perjalanan untuk kehidupan orang Kristen. Ayat ini memberitahu kita bahwa ada dua cara untuk hidup. Kita dapat membiarkan dunia membentuk kita melalui cetakannya, atau kita dapat membiarkan Tuhan membentuk kita kembali sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Cetakannya berbeda. Cetakan dunia dan cetakan surga. Nah, rahasia perubahan ini bukanlah hanya sekedar berusaha lebih keras, strong will, bukan. Tetapi dengan belajar berpikir secara berbeda, seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat ke-8. Cara berpikir kita harus berubah. Kalau kita menolak untuk mengubah pola berpikir, akan sama. Selama kita menuduh orang lain, tetap akan sama. Yang lalu saya menulis kita harus mengakui kesalahan kita ini, memperbaikinya sebelum kesalahan tersebut menguasai kita dan mengontrol kita, sehingga kita terus berpikir dengan cara yang salah. Albert Einstein mengatakan, if you keep repeating the same thing over and over again, and yet you hope to have a different result, that is insanity. Kalau kita terus mengulang cara yang sama, hal yang sudah kuno, hal yang lama, terus aja dikerjakan, tapi kita mengharapkan hasil yang berbeda, itu kegilaan, kata Einstein. Artinya yang dikatakan Einstein setara dengan Alkitab ini, rubah pola berpikir. Kita nggak bisa menuduh orang lain salah, karena kita bertanggung jawab tentang pola pikir kita bertanggung jawab tentang perasaan kita bertanggung jawab tentang apa yang kita kerjakan, perilaku kita. Bukan orang lain. Selama kita menuduh orang lain, selama itu tidak terjadi perubahan. Sampai sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari dalam, iya ini salah saya, kita buat perubahan. Saya katakan tadi, 1% aja terjadi perubahan ini huge. Over time akan banyak. Yang kedua, kita mengalami tekanan di dunia ini, dari society, tempat pekerjaan, rumah, dan sebagainya.
Kita dicetak seperti itu. Bayangkan cetakan agar-agar ya. Kita pernah lihat ini. Ketika kita menuangkan agar-agar cair ke dalam mangkok yang berbentuk bintang, agar-agar cair ini pada waktu mengeras tidak memiliki pilihan yang lain selain mengikuti cetakan tersebut berubah menjadi shape-nya seperti bintang. Benar? Seperti itu. Nah, dunia tempat kita hidup, budaya, media, dan bahkan naluri egois kita sendiri mirip dengan cetakan itu. Ia terus-menerus mencoba menekan kita agar sesuai dengan bentuknya. Kalau kita sesuai dengan bentuk dunia ini, kita nggak akan pernah sama dengan Kristus itu. And yet kita berdoa sering, Lord, shape me in your likeness. Itu kan doa kita. Tapi kita nggak mau menerima cetakan ini. Gimana bisa jadi? Kita memegang cetakan dunia yang berbentuk bintang ini, tapi kita berdoa, jadikan aku seperti engkau. Nggak klop, kita mesti buang dulu cetakan dunia ini, menggantikannya dengan cetakan surga, baru kita bisa berdoa, jadikan aku seperti engkau. Dalam pola berpikir. Hilangkan rasa egois ini dan semuanya. Ini penting. Apa bentuk dunia? Ya. Dunia memberitahu kita untuk mengutamakan segala sesuatunya. Aku mesti nomor satu. Mengutamakan diri sendiri. Me first. I, me, myself. Nggak ada orang lain. Saya banyak bertemu dengan orang seperti ini. Kamu mau dibantu? Mau. Kamu membantu? Nggak mau. Gimana cara orang bisa berpikir seperti itu? Ini dari saya kepada saya untuk saya. Nggak ada yang lain. Dunia memberitahu kita bahwa jika seseorang menyakiti kita, hey, guess what? Balas. Itu ajaran dunia. Dunia memberitahu kita bahwa nilai kita berasal dari berapa banyak uang yang kita miliki. Atau bagaimana penampilan kita, kedudukan kita, dan sebagainya ini. Semuanya ini adalah faktor eksternal. Tidak heran jika pikiran kita dicetak seperti itu, hatinya tidak berubah. Maka pada waktu faktor eksternal tidak lagi menunjang kita, seperti kita kehilangan pekerjaan, kehilangan kedudukan, tidak lagi direktur, tidak lagi CEO, tidak lagi manajer, atau saat musibah terjadi, tidak jarang seseorang yang dibentuk oleh karena faktor eksternal merasa kehilangan jati dirinya. Ia berhenti menjadi seseorang yang dulunya didambakan masyarakat. Ia masuk ke dalam fase depresi dan menjadi sakit, bahkan ada yang gila, bahkan mati. Pertanyaannya, apakah kita yang terlihat ini karena kedudukan kita? Kalau itu jawabannya iya, maka saat kedudukan itu hilang, apakah kita berhenti eksis menjadi manusia? Kan tidak. Pola berpikirnya aja yang harus diganti. Jadi nggak usah bingung karena apa kata orang lain tentang kita ini. Yang penting itu apa kata Tuhan. Itu yang penting. Ketika kita berpikir seperti ini, kita menjadi serupa dengan dunia. Kita dicetak oleh dunia. Faktor eksternal tadi. Kita hanya meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Everybody does it. Kan itu yang dikatakan. Question, are you that everybody? Artinya kita menjadikan mati yang berenang mengikuti arus. Kita tidak in control. Kita tidak sampai kepada di tempat di mana kita inginkan. Karena kita ngikutin arus kemana orang pergi. Kalau kita berani melawan arus, kita akan sampai di tempat yang kita inginkan. Sesuai pimpinan Tuhan ini tadi. Cara berpikir ini menyebabkan stres. Cara berpikir seperti dunia ini. Menyebabkan stres. Kemarahan. Dan perasaan bahwa selalu ada sesuatu yang kurang. Itu kalau berpikir secara dunia. Untuk keluar dari cetakan dunia ini, kita membutuhkan pembaruan pikiran. Artinya kita harus berpikir secara berbeda dari apa yang ditawarkan dunia. Bukan seperti cara dunia berpikir, singkatnya. Kita harus menyesuaikan pola pikir kita seperti yang diajarkan Alkitab, seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 8. Kalau kita lihat
awal kalimat daripada Filipi 4 ayat 8. Finally, brethren, pada akhirnya, saudara-saudara, kenapa dia katakan pada akhirnya? Rasul Paulus kenapa menuliskan pada akhirnya? Ia sudah mencoba semua cara dunia itu. Pada akhirnya, ini yang benar katanya. Pikirkanlah sesuatu yang baik yang berasal dari atas, yang nobel, yang mulia, yang agung. Pikirkan itu, karena itu yang membuat perubahan pola kita berpikir. Refleks melakukan inline dengan apa yang Alkitab ajarkan. Kita berpikir seperti Kristus berpikir. Itu yang harus dirubah di dalam hal ini. Yang ketiga, contoh perubahan nyata dalam kehidupan dalam dunia ini di mana kita dapat belajar dari sejarah yang pernah terjadi dalam kehidupan John Newton yang menulis Amazing Grace. Siapa John Newton ini? Untuk melihat seperti apa pikiran yang diperbarui ini dalam kehidupan yang nyata ya, bukan kita lihat wah ini kan Alkitab. No. Dari kehidupan orang percaya, orang Kristen. Bagaimana perubahan itu terjadi? Bagaimana posisi dia sebelum bertobat? Bagaimana posisi dia setelah bertobat? Ya, kita dapat melihat seorang pria yang bernama John Newton. Kita dapat lihat ini. Sebelum John Newton menjadi pengkhotbah dan penulis lagu terkenal, ia adalah pria yang sangat terpengaruh oleh zamannya, dicetak oleh zamannya itu, dunia pada saat itu. Dengan perkataan lain, ia menghidupi keinginan dunia dalam kehidupan kesehariannya. Pada tahun 1700-an, ya, dunia menganggap bahwa membeli dan menjual manusia adalah hal yang wajar. Newton tidak hanya setuju dengan hal ini, ia bahkan menjadi kapten kapal budak. Kita lihat bagaimana pola pikir lamanya John Newton. Pikiran Newton pada saat itu dibentuk oleh keserakahan dan kekejaman. Nggak ada yang lain selain ini di dalam alam pikirannya. Dalam keadaan tidur pun dia bisa memikir secara serakah dan kejam. Itu ada di dalam alam bawah sadarnya. Ini yang harus dibawa ke alam sadar, diganti nantinya. Ya, ia melihat orang-orang yang ditangkapnya bukan sebagai manusia, tetapi sebagai komoditi, sebagai barang dagangan yang akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dia mengesahkan apa aja, yang penting uang datang. Mau cara curang, nggak cara curang, mau bagaimana lagi semua orang lakukan ini. Kan itu pernyataan pada waktu itu. Kita harus berani keluar dari sana. Ia juga dikenal sebagai seorang yang sangat kasar dan jahat. Yang nggak heran. Ia tidak peduli tentang Tuhan. Dan tentu saja ia tidak peduli sama sekali tentang keberadaan orang lain. Ia terjebak dalam cetakan zamannya. Nah, kita lihat titik baliknya di sini. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Apa yang menyebabkan atau pencetus yang menimbulkan titik balik perubahan pola pikirnya dari pikiran lama yang jahat ini kepada sesuatu yang baru. Di mana titik balik itu terjadi? Kita perlu pelajarin. Setiap orang perlu memiliki titik balik. Kalau titik balik itu hanya sekedar pengamatan, tidak kita hidupi, tidak akan terjadi perubahan. Perubahan terjadi dari perubahan tingkah laku kita, karakter kita, pola pikir kita ini tadi. Nah, titik balik yang dialami John Newton adalah seperti berikut. Suatu malam, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat John Newton mengalami badai dahsyat di laut, ingat dia kapten kapal budak, Newton berpikir bahwa ia akan mati. Badai begitu hebatnya. Ia berseru kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah awal dari perubahannya. Tetapi pembaruan pikirannya tidak terjadi dalam semalam. Butuh waktu. Tuhan mengirim badai. Karena Tuhan tahu apa yang terjadi dengan kehidupan John Newton. Dia mempunyai rencana yang luar biasa. Tuhan kirim badai. Dia bingung. Dia takut. Dia mohon kepada Tuhan. Ya. Kemudian dia mulai membaca Alkitab. Saat dia membaca Alkitab, setelah dia mengakui kebesaran Tuhan, supaya dia diselamatkan dari angin badai,
Dia mulai membaca Alkitab. Mata rohaninya, mata batiniahnya mulai terbuka saat dia membaca Alkitab. Ia mulai menyadari bahwa cara berpikirnya tentang orang-orang selama ini salah. Alkitab berbicara kepada dia. Satu-satunya buku yang berbicara kepada kita saat kita membaca itu Alkitab. Ya, dia mulai menunjukkan kesalahan kita. Ini menunjukkan kesalahan John Newton juga. Ia mulai melihat bahwa setiap orang, terlepas dari warna kulit mereka, diciptakan oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan itu sendiri. Mau budak, nggak orang budak, tetap diciptakan segambar dengan Tuhan itu sendiri. Tuhan berbicara, John Newton bereaksi. Berapa banyak juga Tuhan berbicara, orangnya tidak bereaksi untuk menerima apa yang Tuhan sampaikan. Ah, enggak lah, gua masih hidup di dunia kok. Semua orang juga lakukan gitu, gua masih cinta dosa kok. Pikirannya salah. Sampai ini muncul pertobatan ini, metanoia, dia menggantikan ini, pertobatan tidak pernah terjadi. Pertobatan pada bibir, bukan pertobatan pada hati. Pertobatan pada hati yang lahir dari hati menghasilkan perubahan yang dikatakan Alkitab. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu itu. Kalau dulu mencuri, hasil yang sesuai dengan pertobatan, tidak mencuri. Dan sebagainya ini. Ya, setiap manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Tuhan, dan manusia yang diciptakan ini diberikan oleh Tuhan free will untuk membuat pilihan dalam kehidupan ini. Jadi sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan bebas. Namun manusia menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan berikan ini. Sistem perbudakan merampas kebebasan yang Tuhan berikan ini. Kamu sebagai orang pedagang budak, kamu tahu ingin bebas. Kenapa nggak bisa pikirkan bahwa budak itu juga dilahirkan tadi dalam keadaan bebas? Kenapa kamu harus menghalangi kebebasan yang Tuhan berikan kepada mereka? Kamu penghalang rencana Tuhan. Harus dimengerti. Nah, sekarang tadi setelah kita lihat Jonathan dalam pikiran lama, titik balik, angin ribut, dan sebagainya ini. Dan kemudian sekarang kita lihat pola pikir barunya John Newton. Firman Tuhan memperbaharui pikiran John Newton sedemikian rupa sehingga ia tidak bisa tetap sama lagi. Berubah. Dia menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatannya. Artinya dia berhenti menjadi juragan penjual budak. Berhenti. Ia akhirnya berhenti total dari perdagangan budak ini. Ia menjadi seorang pendeta dan menghabiskan sisa hidupnya berjuang untuk mengakhiri perbudakan di Inggris. Ia menulis lagu Amazing Grace. Masih dinyanyikan sampai hari ini. Sejak tahun 1700-an. Ya. Untuk menggambarkan bagaimana Tuhan menyelamatkan orang berdosa seperti dirinya. Jadi saat kita mendengarkan atau menyanyikan lagu itu, kita akan ingat John Newton dan peristiwa pertobatannya. John Newton tidak hanya bertindak lebih baik, ia menjadi orang yang berbeda. Karena ia mulai melihat dunia melalui mata Tuhan. Itulah transformasi. Menjadi lebih baik, mungkin dia beri makan, dulunya makan budak sekali sehari, sekarang 3 kali, itu menjadi lebih baik. Bukan. Berubah total, menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Berhenti berdagang budak. Berjuang untuk membebaskan orang dari perbudakan. Ini buah pertobatan. Bukan di bibir, keluar dari hati. Ini penting kita lihat di dalam setiap pertobatan. Yang keempat, bagaimana cara kerja memperbarui pikiran? Banyak pertanyaan yang saya terima ini, gimana sih caranya? Setiap kali saya baca, pikiran saya tetap cabul. Orang-orang yang suka nonton pornografi berkata seperti itu. Setiap lihat lawan jenis lewat, pikiran saya langsung kotor. Bagaimana cara memperbarui pikiran ini? Setiap lihat uang, saya pengen pergi ke tempat yang tidak baik atau berjudi. Bagaimana cara kita memperbaiki pikiran ini? Sehingga kita tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dunia ini. Itu kan berbicara tentang cetakan dunia. Sekarang kita mau ganti dengan cetakan surga. Itu kan pilihan. Kita mau ngambil cetakan mana? Pagi tadi bangun, kita juga memilih. Mau mandi, nggak mandi, mau cuci muka, nggak cuci muka, mau minum kopi, minum teh, minum susu, dan sebagainya. Pilihan. Mau pakai baju apa? Pilihan.
Sekarang mau pakai cetakan mana? Cetakan dunia atau cetakan surga? Kita yang pilih. Bukan kita katakan terserah Tuhan. Tidak bertanggung jawab itu. Jika kita ingin mengubah hidup kita katakan, aku ingin mengubah hidupku. Kita nggak bisa bilang, ubah hidup orang lain. Yesaya mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kita nggak bilang, ini aku Tuhan, utus orang lain. Kan nggak gitu. Ini aku Tuhan, ubah aku. Itu yang penting. Jika kita ingin mengubah hidup kita harus mengubah apa yang masuk ke dalam alam pikiran kita. Konteksnya. Saya mengajar 3C gitu kan ya. Konteksnya. Aku ingin mengubah pola berpikir. Itu konteksnya. Untuk mengubah pola pikir, kita kalau secara serius menganalisis, itu kan segala sesuatu yang tergantung apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Ya kan? Dan kita harus bisa menggantikannya setelah kita mengenali bahwa itu adalah sampah. Melalui analisa kita. Ya kan? Roh Kudus membantu kita untuk itu. Ini seperti komputer. Sampah masuk, sampah keluar. Junk in, junk out. Kita mesti kreatif banget di dalam hal ini. 3C ini berlaku. Jika kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal duniawi, ya hasilnya keluar hal-hal duniawi lah. Nggak mungkin hal surgawi. Kita akan bertindak otomatis seperti dunia berpikir. Orang sakiti, balas sakiti. Kalau perlu lebih kejam lagi. Dia nggak lakukan ini, gue juga nggak lakukan. Dia lakukan ini, gue lakukan. Kalau bisa lebih kejam lagi. Hei, dalam rumah tangga sering saya lihat yang demikian. Saya dalam pelayanan kok saya lihat. Jika kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran Tuhan, kita akan bertindak seperti Kristus. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, jelas kata Alkitab. Kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Amsal 17 ayat 13, siapa yang membalas kejahatan? Siapa yang membalas kebaikan dengan kejahatan? Saya ulang, Amsal 17 ayat 13, siapa yang membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak menyingkir dari rumahnya. Itu kata Alkitab. Karena itu jangan coba. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan tidak menyingkir dari rumah kita. Itu aja prinsipnya. Berikut adalah proses 3 langkah untuk pikiran yang diperbarui. Tadi kan bagaimana cara kita memperbarui? Ini jawabannya. Yang pertama, hentikan sampah. Stop the garbage. Tadi garbage in, garbage out. Junk in, junk out. Ya kan? Nah, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita izinkan untuk kita pikirkan. Pasang filter. Filter di pikiran kita itu. Supaya kita dapat menangkap yang baik. Oh, ini nggak bagus. Kita mengenalinya sebagai sampah, kita buang. Jangan menjadi hoarder, pengemut sampah. Jika kita menghabiskan sepanjang hari menonton acara yang menyanjung keserakahan, menyanjung kemarahan, menyanjung balas dendam dan sebagainya, sejak kecil, pikiran kita akan tetap terkontaminasi dan dicetak seperti yang ditawarkan film itu. Kita harus memilih untuk menjauh dari apa? Kita harus memilih untuk menjauh dari cetakan dunia. Nggak ada pilihan yang lain. Kalau kita ingin sungguh-sungguh bertobat. Ya. Untuk menghentikan sampah memasuki pikiran kita, kita harus membayangkan pikiran kita ini terlebih dahulu seperti taman. Jika kita terus menuangkan garam dan gulma itu weeds, bahasa Indonesia gulma, ke dalam tanah, tidak akan ada yang indah yang tumbuh, cuma weeds. Untuk menghentikan weeds ini, untuk menghentikan sampah yang tidak berguna ini, agar tanaman kita dapat bertumbuh dengan baik, kita harus menjaga gerbang yang selektif untuk kedamaian batin kita sendiri. Kita harus pasang filter ini, apa yang baik, apa yang benar, yang dikatakan Alkitab tadi, dalam Roma 12 ini, ayat 2, kita mengenali itu dengan baik, sehingga kita dapat melakukan kebaikan itu seperti yang Tuhan inginkan. Nah, berikut adalah cara sederhananya untuk memahami dan mempraktekkan cara untuk menghentikan sampah. Yang pertama, bagaimana cara kita menghentikan sampah? Ya, identifikasikan dulu. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasikan sesuatu sebagai sampah, ya otomatis kita tidak bisa buang. Identifikasi seperti apa sampah itu? Artinya, kita tidak pernah dapat membuang sampah sampai kita mengenali bahwa itu adalah sampah. Logis kan ya? Cara berpikirnya. Nah, sampah bukan hanya hal-hal yang buruk loh.
Sampah adalah segala sesuatu yang membuat kita juga merasa cemas, takut, marah, serakah, putus asa, pikiran kotor, dan sebagainya ini. Ini adalah cetakan dunia yang mencoba membentuk kita. Sumber sampah sejati secara umum meliputi apa? Suguhan iklan. Iklan yang menawarkan bahwa jati diri kita naik seiring dengan benda-benda mewah yang melekat pada diri kita. Teman-teman yang menawarkan, kamu kan laki-laki, kamu harus seperti ini, menjadi jantan, lakukan ini. Mengajak ke tempat-tempat terlarang. Ini kan sampah. Kita harus berani mengambil tindakan, memisahkan diri dari orang tersebut. Wah, nggak enak lah. Dia enak kok membuat kamu demikian, mengapa kamu nggak enak untuk membuat mereka jadi lebih baik? Ya kan kita teman, justru. Teman seperti apa? Teman bayang-bayang kah? Yang hanya hadir pada waktu engkau senang dan pada waktu matahari terbenam, gelap, nggak ada sinar, menghindar, seperti itu. Mau hidupnya dalam kegelapan, pilihan ada pada kita. Kalau dia enak menyeret kamu ke tempat yang tersesat, mengapa tidak enak bagi kamu untuk menarik dia ke tempat yang enak, ke tempat yang baik? Itu pikiran yang harus dikuasai. Coba pikirkan itu. Media sosial perbandingan, akun-akun yang membuat kita merasa tidak cukup baik. Kita melihat, wah, Barbie, doll, boneka yang sempurna. Kita pengen seperti begitu, diagungkan. Apakah seperti itu pola pikirnya? Hiburan agresif, acara atau musik yang mempropagandakan balas dendam, kekejaman, keegoisan. Saya dulu entah berapa puluh tahun yang lalu sempat lihat film seri Ewing, itu bisa geram kalau nonton itu, lihatnya. Di dalam tertawa itu, di dalam senyuman yang khas itu, ada sesuatu yang tersembunyi. Alkitab benar. Dalam tertawa pun hati dapat merana. Orang nggak tahu sesungguhnya. Hati itu jahat, kata Tuhan. Siapa yang dapat membacanya? Ini yang harus kita kenali. Jangan sampai kejahatan itu masuk mencemarkan hati yang baik. Yang kedua, setelah kita identifikasikan yang pertama, yang kedua, lakukan audit digital dan mental. Kita sudah kenalin kan, nah sekarang audit. Kita tidak dapat menghentikan sampah jika kita tidak menyadari keberadaannya. Selama satu hari, cobalah, ambil satu hari, coba untuk memperhatikan bagaimana perasaan kita setelah mengkonsumsi sesuatu. Tes, tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah ini membuat saya merasa lebih seperti orang yang Tuhan inginkan dengan apa yang saya kerjakan sepanjang hari ini? Atau apakah ini membuat saya menjadi sinis, stres, menjauh daripada Tuhan itu sendiri? Harus kita tanyakan. Tindakan kita lantas apa setelah kita menyelidiki ini? Jika aplikasi digital, acara, atau bahkan percakapan yang beracun membuat kita merasa kotor atau terkuras, itu adalah sinyal bagi kita untuk menjauh. Saya pernah makan di rumah sakit, di ruang makan, menundukkan kepala, berdoa, tidak sedikit kritik dan kemarahan orang. Saya katakan, kalau saya berdoa di sini menyebabkan Anda tersinggung, saya lebih tersinggung pada saat Anda membicarakan sesuatu yang kotor dan tidak bermoral. Keadaannya sama. Anda dapat menuntut saya untuk tidak berdoa, menundukkan kepala. Saya bisa berdoa dalam hati tanpa menundukkan kepala. Tapi Anda juga harus bisa menghormati seperti Anda ingin dihormati untuk saya tidak berdoa. Anda juga harus bisa menghormati untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor atau dirty joke. Beranikah kita berbicara seperti itu? Ketajaman seperti ini dalam mengenali. Ini penting. Kemudian setelah kita mengenali, kita lakukan audit seperti ini tadi. Dan yang ketiga, kita tetapkan pembatasnya, boundaries-nya. Karena kita hidup di dunia yang sibuk, super sibuk, dan sangat sibuk, kita membutuhkan cara praktis untuk memblokir hal-hal yang tidak berguna. Itu kita tanamkan di dalam alam pikiran bawah sadar kita sehingga kita dapat bergerak secara otomatis. Sebelum menyalakan TV atau memeriksa ponsel kita di pagi hari, doa dulu 10 menit. Coba, tenang dulu, bangunkan lebih awal. Sebelum bel bunyi kan biasa sudah bangun, doa dulu. 10 menit aja. Jangan biarkan sampah menjadi hal pertama di kepala kita.
Gunakan tombol unfollow, gunakan tombol unfollow. Berhenti mengikuti. Secara bijak kita gunakan itu. Jika sebuah akun secara konsisten memicu kecemburuan, kemarahan, balas dendam, kekotoran, dan semuanya, kita berhak untuk unfollow. Kita harus mengambil keputusan untuk berhenti follow akun itu. Ini kebenaran di dalam hal ini. Jika kita menemukan bahwa lingkungan tertentu seperti ruang istirahat yang penuh gosip, pembicaraan kotor, pikirannya kotor semua, bicaranya kotor, kita kan laki-laki, nggak ada urusan. Kita harus berani mengambil tindakan memisahkan diri. Jika kita membiarkan, maka hal tersebut akan masuk memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Pindahlah secara fisik ke tempat lain. Jika itu memungkinkan. Pindah aja ruangannya. Saya pernah juga melakukan hal tersebut karena nggak tahan. Keluar aja. Orang memanggil saya jadinya the walking Bible. It doesn't matter diejek, dicemooh. It doesn't matter. Kita tidak akan membiarkan orang asing membuang sekantong sampah di ruang tamu kita. Pikiran kita jauh lebih berharga daripada rumah kita itu sendiri. Jangan biarkan dunia membuang sampahnya di kebun pikiran kita. Kita nggak mau orang buang sampah di kebun kita secara fisik. Mengapa kita mau orang mengizinkan orang membuang sampah di pikiran kita? Itu kan hak kita untuk menolak. Tolong Lisa dimasukin slide tadi. Saya akan membahas dari slide yang akan ditayangkan di sini. Ya, tunggu sejenak. Ya, kita lihat ada kok hitam. Oke. Kita lihat ada 3 kolom di sana ya. Source. Source-nya apa? Media, sosial, speech. Kemudian the garbage input. Input sampah. Dari media kita lihat input sampahnya apa? Konten yang menimbulkan kemarahan, keserakahan, perpecahan. Kemudian kita lihat kolom berikutnya, the renewed choice. Choice untuk memperbaiki, memperbaharui. Kalau tadi kontennya itu yang menimbulkan kemarahan, keserakahan, dan perpecahan, maka pada pilihan yang barunya adalah konten yang menginspirasi, mendidik, atau membawa damai di dalam hal ini. Ya. Kolom yang keduanya kita lihat source-nya itu dari sosial media, dari sosial. Ya. Membandingkan dengan orang lain. Lu lihat si Anu begini, si Anu begini, membandingkan. Lihat pakaiannya, lihat penampilannya dan sebagainya. Pikiran yang diperbarui berfokus pada rasa syukur atas jalan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kita hitung berkat-berkat sejak kita lahir itu sampai saat ini. Coba pikirkan kepada itu sehingga kita tidak berpusat kepada apa kata orang, tapi kepada fakta yang ada di dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita tidak mengalami amigdala hijack. Kita nggak berhenti berpikir logis dan berhenti berucap syukur. Jangan sampai. Karena melalui pikiran yang logis yang dapat kita berpikir dengan tenang, Tuhan itu akan berbicara kepada kita dan jalan itu akan terbuka. Karena kita sekarang dapat melihat pintu itu sudah terbuka. Pada keadaan amigdala hijack, kita dikuasai emosi, rasa ketidakcukupan, pintu yang terbuka pun kita tidak lihat sebagai pintu yang terbuka. Ini kesalahan pada manusianya. Ya. Kemudian kita lihat source yang berikutnya, speech. Garbage inputnya seperti apa? Kata-kata yang penuh dengan gosip dan keluhan. Saya tambahkan. Kata-kata yang bersifat meracuni. Penting kita kenali. Pikiran yang diperbarui, bagaimana reaksi kita? Kata-kata yang penuh dorongan untuk hidup benar, serta memberitakan kebenaran, kata-kata yang membawakan harapan, bukan harapan kosong. Sehingga kita dapat mengisi pikiran kita sesuai dengan dorongan daripada Roh Kudus melalui Filipi 4 ayat ke-8 tadi.
Ini taktik cara kita memperbaiki. Pertama, kita kenali terlebih dahulu garbage-nya, sampahnya. Kemudian kita memilih untuk tidak menerima sampah tersebut. Oh, orang di sekitar kita terus memberitakan, wah, lu disakitin, lu balas, lu ini, lu itu. Kita memilih untuk menyingkir dari sana, bersatu dengan orang-orang lain yang pikirannya baik. Doakan orang itu. Itu jauh lebih baik. Ya, suatu saat tetangga saya berkata, dia membuat Lego, susun Lego itu. Temannya tendang, dia marah. Anak itu waktu itu umurnya 3 tahun, 3 tahun lebih, begitulah. Dia ambil mainan yang roboh ini, dia timpuk dinding. Papa yang lihatnya marah. Lantas dia tanya, aku kehilangan kontrol, marahin. Kenapa? Karena aku lihat dia marahin temannya yang datang bermain, kemudian menendang permainan dia lemparkan ini. Saya beritahu kepada orang itu, kamu harus merubah cara berpikir aja. Cara berpikir kamu terlebih dahulu kamu merubah sebelum kamu merubah, menawarkan kepada anak itu, kamu nggak bisa rubah pikiran anak, tapi menawarkan dengan sesuatu yang baik sebagai solusi. Anak itu marah dengan melemparkan mainan ini karena dia tidak mempunyai kata-kata yang cukup. Tidak memiliki perbendaharaan kata-kata bahwa dia upset, bahwa dia marah karena mainannya diganggu seperti demikian, dirusak. Itu pernyataan dia. Timpuk, marah, jerit, berontak, dan semuanya. Itu adalah ungkapan. Itu adalah bahasa yang oleh kita dianggap trivial, padahal sebetulnya enggak. Jadi harusnya seperti apa? Saya katakan kalau tadinya dia tidak mengajak teman yang datang untuk bermain, tapi dia menyusun itu sendiri, sekarang libatkan temannya. Ini solusi. Libatkan, ayo kita susun bersama. Apa yang terjadi? Anak yang sekarang ikut menyusun mainan ini, pola pikirnya berubah. Dalam hal apa? Sekarang kita menyusun sama-sama. Ini bagian daripada proyek yang juga aku ikut serta. Sama-sama berdua akan bangga melihat proyek ini. Dan tidak ada yang saling merusak proyek tersebut. Ini solusi. Mengapa tidak dapat berpikir seperti itu? Ini penting. Jadi ubah pola pikir kita terlebih dahulu. Kita nggak bisa ubah pola pikir orang lain selain daripada menyarankan solusi dengan mempraktekkan solusi tersebut. Orang lain melihat apa yang kita kerjakan. Oke, kita lanjut. Ini slide-nya dapat dipinggirkan. Thank you, Lisa. Dan yang pertama, tadi setelah kita bahas, sekarang yang kedua kita perlu juga baca buku-buku panduan pemilik. Read the Owner's Manual. Owner's Manual itu apa? Alkitab. Kita baca di dalam hal ini. Jadi yang pertama tadi hentikan sampah ya. Yang kedua sekarang kita baca buku manualnya. Bible. Basic Instruction Before Leaving Earth. Bible. Oke. Alkitab adalah alat utama yang digunakan Tuhan untuk memperbaharui pikiran kita, pola pikir kita. Ketika kita membacanya, kita sedang mengunduh, bahasa Indonesianya sekarang, bahasa Inggrisnya download. Kita sedang download atau mengunduh pikiran Tuhan ke dalam pikiran kita sendiri. Kita sedang memindahkan pikiran Tuhan masuk ke dalam pikiran kita. Ya, waktu kita membaca Alkitab. Coba kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ini Mazmur yang paling panjang. Ya. Mazmur 119 ayat 11 kita lihat. Dalam hatiku, wow, aku menyimpan janjimu. Artinya melalui perenungan ini. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi supaya jangan berdosa, simpan, download, unduh pikiran Tuhan itu ke dalam hati kita. Pindahkan ke dalam hati kita. Ketika firman Tuhan ada di dalam hati kita, firman itu bertindak seperti apa? Dia sekarang sudah ada dalam hati kita, dia bertindak seperti filter. Itu membantu kita mengenali kebohongan dan menggantikannya dengan kebenaran. Tapi kalau firman menurut kita, ini balance. Menurut kita, saya sudah belajar firman itu pastor. Saya sudah menghafalinya. Saya percaya ada dalam hati kita. Pertanyaannya simpel. Apakah kamu sudah berubah sesuai dengan apa yang kata firman itu? Enggak.
Aku tetap berlaku jahat, balas kejahatan dengan kejahatan. Saat aku tidak mendapatkan apa yang aku mau, aku akan melakukan ini kepada orang itu. Ini belum berubah. Kamu cuma tahu firman ada sesuatu tertulis seperti itu, tapi belum melekat di hatimu sehingga membuat perubahan. Jadi apa gunanya mengatakan, aku benar-benar bertobat. Apalagi membuat vow, sangat berbahaya. Harus kita lakukan di dalam hal ini. Yang lalu kita pernah berbicara itu. Tuhan, kalau engkau menolong menyelamatkan aku, dia vow. Aku akan melayani engkau seumur hidup. Lupa dia sudah itu. Diingatkan oleh istrinya bertobat terlebih dahulu. Ini hal-hal yang seperti begini. Kendalikan pikiran kita. Catch your thoughts. Pertama tadi kenali sampah, kemudian baca buku manual, Alkitab, dan ketiga kendalikan pikiran kita. Catch your thoughts. Kita memiliki ribuan pikiran yang masuk ke dalam pikiran kita setiap hari. Kita perlu filter. Banyak diantaranya tidak benar. Dihasut. Siapapun penghasut itu. Di dalam kantor perhatikan nggak? Orang-orang di dalam kantor tuh, aduh, itu IQ-nya rendah, dapat dikenal dari mana? IQ yang rendah dapat dikenal daripada menghasut. Bos pun dapat dihasut atau bos pun dapat menjadi penghasut memecah belah kantor. Padahal kantor dia. Rumah tangga, triangulasi. Banyak saya tulis belakangan ini karena banyak sekali pertanyaan tentang hal ini. Triangulasi. Padahal dua orang yang bersalah harus dua-duanya menyelesaikan, bukan melibatkan orang ketiga. Hukum Pitagoras mengatakan jumlah kedua sisi yang lain selalu lebih pendek daripada sisi yang satu. Karena itu sisi yang satu ini terdiri dari dua titik menghubungkan garis lurus. Itu yang kita kerjakan. Jangan mengambil orang lain berpihak. Karena orang ketiga yang berpihak ini harus mengambil keputusan untuk memihak siapa? Si A atau si B. Biasa anak. Memihak papa atau mama. Ini menimbulkan pertengkaran. Anak merasa kesal suatu saat karena dia harus memihak dalam membuat keputusan yang salah. Memihak kepada mama, benci kepada papa, mengkhianati papa, berpihak kepada papa, mengkhianati mama. Ini jahat. Urusan berdua, bereskan berdua. Nah, ini catch your thoughts seperti ini. Jadi kita lihat dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, itu menawan pikiran. Pikiran yang diperbarui, belajar untuk menangkap pikiran buruk sebelum berubah menjadi tindakan buruk. Sebelum kita melakukan pikiran buruk itu, kita tangkap dulu supaya kita nggak bikin. 2 Korintus 10 ayat 5 memberitahu kita untuk menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkan kepada firman-Nya, dikoreksi, dipelajari. Apa kata Alkitab tentang hal ini? Ini berarti jika kita memiliki pikiran seperti aku tidak akan pernah cukup baik. Kata siapa? Itu dulu perlu kita selidiki. Ya, Tuhan menciptakan kita sama. Persoalannya mau atau tidak mau aja kita memperbaiki kehidupan ini. Yang kedua, aku membenci orang itu. Apakah ini ajaran dunia atau ajaran Alkitab? Kita perlu seleksi. Kita harus segera mengambil tindakan untuk tidak memberi makan pikiran-pikiran yang tidak berguna ini. Ini berasal dari dunia. Kita harus segera berhenti dan berkata, wait, tunggu. Bukan itu yang dikatakan Tuhan. Pikirkanlah sesuatu yang manis, yang indah, yang noble, yang mulia, yang berasal dari atas. Pikirkanlah, kata kerja aktif, proaktif dan aktif. Aku akan memilih untuk memikirkan apa yang dikatakan Tuhan, bukan apa yang ditawarkan oleh temanku, keluargaku, dan semuanya. Karena ini bertentangan dengan Alkitab. Beberapa kali saya di dalam pelayanan menemukan, dihasut oleh teman dekat. Supaya aku nggak suka orang itu, supaya kita juga nggak suka dengan orang itu. Itu kan dia. Atau keluarga menghasut. Mertua, itu tertulis juga di dalam Alkitab. Mertua dengan menantu dan semuanya ini. Kita harus hati-hati banget di dalam hal ini supaya jangan termakan oleh racun-racun pikiran seperti itu. Dan berikutnya, hasilnya, cara hidup yang lebih baik. Kalau pikiran kita diubahkan seperti itu, hasilnya akan lebih baik. Ya kan? Itu yang tadi kita katakan, kutip dari Albert Einstein juga. Kita harus
Rubah pola berpikir itu. Ketika pikiran kita diperbarui, kita memikirkan, menyimpannya di dalam hati, itu yang menuntun kita. Pilot otomatis kita berubah dari pikiran jahat menjadi pikiran baik. Kita sudah mengganti autopilotnya. Alih-alih secara otomatis marah, ketika disalib di jalan, pikiran kita yang diperbarui mungkin akan merasakan belas kasihan kepada pengemudi itu. Alih-alih khawatir tentang tagihan kita, pikiran kita yang diperbarui akan mengingat bahwa Tuhan adalah penyedia kita. Nggak usah khawatir. Akhir dari Roma 12 ayat 2 mengatakan bahwa ketika itu terjadi, kita akan membuktikan apa kehendak Tuhan. Ini berarti akan mengalami sendiri bahwa cara hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan sebenarnya adalah cara yang jauh lebih baik. Kita tidak hanya mempercayainya karena seorang pengkhotbah mengatakannya, kita mengetahuinya karena kita menjalaninya, melakukannya. Saya ingat perkataan, nggak pernah lupa seumur hidup saya, perkataan mama saya. Sekarang mama percaya bukan karena kamu lagi yang mengatakan, tapi mama melihat sendiri dan mengalaminya sendiri. Perubahan itu tentang siapa Yesus itu. Dia menjadi percaya kepada Yesus. Apa yang harus kita pikirkan di dalam menjelang penutupan ini? Apa yang harus kita pikirkan? Alkitab memberi kita daftar hal-hal yang sangat sederhana untuk menjaga pikiran kita agar tetap sehat dan terarah. Jika kita ingin menjaga pikiran kita tetap diperbaharui, Roma 12 ayat 2 tadi, kita dapat mempergunakan apa yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 8. Sekarang saya kutipkan. Ini tulisan dari Rasul Paulus memberikan listnya, daftarnya. Jadi akhirnya, setelah kamu coba semuanya ini konklusi. Jadi akhirnya, itu kan perkataan konklusi. Finally. Nggak ada lagi. Namanya juga final. Namanya juga akhir. Jadi akhirnya, saudara-saudara, berbicara kepada kita ini, semua yang benar. Semua yang benar itu apa? Perkataan Alkitab. Makanya benar. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini kan kata kerja aktif ini. Dan proaktif. Pikirkan. Sudah dipikirkan? Ya aku dengar tadi. No. Sudah kamu pikirkan? Ya aku dengar pastor bilang tadi. No. Sudah kamu pikirkan? Bukan dengarkan. Sudah kamu pikirkan? Artinya kamu masukkan ke dalam hati kamu. Kalau itu sungguh-sungguh dilakukan, perubahan itu terjadi. Nggak mungkin nggak. Jika suatu pikiran tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut, itu mungkin pemikiran yang sesuai dengan dunia. Dan sudah saatnya untuk menggantikannya dengan pikiran yang diperbaharui. Orang ini gini-gini loh, orang ini gitu-gitu loh. Apakah sesuatu seperti itu enak didengar di pagi hari? Baru juga masuk kerja. Nggak pantas. Jadi gantikan ini. Nggak usah dengar. Kesimpulannya seperti apa? Saya tutup ini dalam summary. Mulai hari ini ya, jangan ditunda. Do not procrastinate. Jangan ditunda. Transformasi bukanlah tentang menjadi sempurna. Transformasi adalah tentang arah baru. Arah baru. Sama seperti ulat menjadi kepompong, itu membutuhkan waktu. Tetapi janji Alkitab jelas. Kita tidak harus tetap seperti apa adanya. Jadi transformasi itu terjadi ketika kita memilih untuk menggantikan pikiran daging yang sesuai dengan dunia. Aku ditolak, aku tidak cukup baik, aku orang tidak berguna, aku terlalu berdosa, tidak ada jalan bagiku untuk diselamatkan dan sebagainya. Ini kita ganti dengan pikiran Kristus. Aku dipilih, aku dikasihi, aku diciptakan serupa dan segambar dengannya. Aku bukan apa kata orang, tapi aku apa kata Sang Pencipta yang menciptakan diriku. Dia yang menciptakan diri kita. Mana tahu orang yang melihat atau yang menciptakan. Yang menciptakan dong yang tahu di dalam hal ini. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau kesalahan terjadi, kita kembali kepada Sang Pencipta. Mohon petunjuk dari Dia. Karena Dia yang menciptakan, Dia yang tahu. Kita tidak harus dikendalikan oleh masa lalu kita. Tidak harus dikendalikan oleh kesalahan kita.
Tidak harus dikendalikan oleh tekanan dari orang-orang di sekitar kita, siapapun di sekitar kita tersebut. Teman, teman kantor, waktu kita berada di kantor, sekeliling kita, anggota keluarga, dan semuanya. Tuhan telah memberi kita firman-Nya dan roh-Nya untuk membantu memprogram ulang pikiran kita melalui apa? Sudah pernah kita pelajari melalui learn, unlearn, relearn. Kita belajar sehingga kita berpikir seperti itu jahat. Kita unlearn, kita tinggalkan pikiran itu, kita relearn, belajar sesuatu yang baik. Kita gantikan itu. Ya, stop 100%. Kita melihat dalam kehidupan John Newton bahwa pikiran yang diperbaharui dapat mengubah jalannya sejarah dari penjual budak menjadi orang yang berjuang untuk membebaskan Inggris dari perbudakan. Luar biasa kan? Kita melihat dalam perkataan Rasul Paulus bahwa pikiran yang diperbaharui adalah kunci kedewasaan rohani. Itu yang dikerjakannya. Dan kita melihat dalam janji kitab suci bahwa Allah bersedia melakukan pekerjaan itu di dalam kita. Bayangkan kalau Rasul Paulus hanya dapat menuliskan dan dia tidak menjalankan itu. Kita nggak percaya kok. Tapi dalam membaca apa yang tertulis kita tahu bagaimana perubahan terjadi dalam kehidupannya. Saat kita memulai hari kita, mintalah kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan yang mengerti kita jauh lebih baik daripada kita mengerti diri kita sendiri. Tuhan, bantu aku untuk berpikir seperti yang Engkau pikirkan Tuhan pada hari ini. Hari ini dulu Tuhan, besok kita doain sama lagi. Bantu aku untuk melihat orang-orang seperti Engkau melihat mereka. Perbarui pikiranku. Ketika kita mengubah cara kita berpikir, Tuhan akan mengubah cara hidup kita. Amin. Tuhan Yesus, kami terima kasih hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus terus melawat dan berbicara kepada hati masing-masing, pribadi lepas pribadi, meyakinkan kami bahwa perubahan itu berasal dari dalam kehendak kami yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari buka pintu hati kita, angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk. Diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati anak cucumu. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat marifat dari Allah Bapa agar kita dapat membuat perubahan sesuai dengan kehendak-Nya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat bersama-sama berkata, Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara.